Salam merinding semuanya. Kembali lagi bersama saya Alika hanya di Keeng. Jangan sompral. Semua itu ada di Jangan Sompral. Di sini saya akan membahas kisah-kisah yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Baik itu kisah fiksi dari film maupun kisah yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Maka dari itu, kalau Anda sendirian, sebaiknya Anda hati-hati. Karena mungkin di akhir episode nanti, Anda sudah ada yang menemani. Pemirsa Keeng, di episode kali ini saya akan membawakan cerita menarik dari sebuah kota yang awalnya mengalami ketakutan namun berangkat menuju pengampunan. Lebih dari 300 tahun yang lalu, sekitar 20 orang harus meninggal karena apa yang dinamakan dengan Salem Witch Trial atau pengadilan penyihir Salem. Ironinya, peristiwa tragis pengadilan penyihir Salem ini terjadi di bawah naungan hukum dari manusia. Istilah sihir atau penyihir yang kita kenal sekarang tentunya berbeda dengan apa yang terjadi di masa lampau. Dari media barat seperti Hokus Pokus, The Chilling Adventures of Sabrina, sampai juga yang paling terkenal Harry Potter, orang-orang zaman sekarang terlihat menyukai penyihir. Bahkan, kostum penyihir sendiri adalah kostum Halloween dewasa paling favorit dari tahun ke tahun. Wujud penyihir yang kita kenal sekarang biasanya terkait dengan dunia fantasi. Dia terlihat selalu riang, tertawa terbahak-bahak, lengkap dengan pakaian hitam dan juga sapu terbang ikoniknya. Namun, yang tidak banyak orang tahu, persepsi terhadap penyihir ini sudah mengalami banyak evolusi dari beberapa abad terakhir. Lebih dari 300 tahun yang lalu, tepatnya di koloni Amerika, praktik sihir adalah tindakan ilegal yang menurut hukum Inggris adalah tindak pidana karena dinyatakan menggunakan kekuatan magis yang didasari oleh kekuatan iblis. Kota ini menjadi saksi salah satu cerita paling kelam dalam dunia hukum barat. Pada waktu itu, ratusan orang harus dipenjara, bahkan beberapa di antaranya harus dieksekusi mati. Dan sayangnya, sebagian besar dari korban adalah perempuan. Hal ini dikarenakan mereka dituduh sebagai penyihir atau seseorang yang memiliki ilmu sihir. Peristiwa yang kemudian di masa depan dikenal sebagai Salem Witch Trials atau pengadilan penyihir Salem ini bukanlah sebuah cerita horor biasa. Karena sesungguhnya di balik tragedi yang banyak menelan korban jiwa ini terdapat dinamika politik dan ekonomi yang sangat rumit. Bahkan ada pula yang menyebutkan kalau tragedi ini didasari pada perebutan kekuasaan para elit politik pada masa itu. Sebelum mendengarkan cerita lengkap dari tragedi ini, saya akan memberitahu dulu apa itu Salem Witch Trials. Salem Witch Trials, atau dalam istilah Indonesianya, pengadilan penyihir Salem, adalah serangkaian persidangan dan juga eksekusi yang terjadi di kota Salem, daerah Massachusetts, Amerika Serikat. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1692 sampai 1693 ini adalah simbol bahaya pengadilan yang tidak adil dan juga bagaimana pentingnya kita melindungi hak asasi manusia bagi semua orang. Salem Witch Trials juga merupakan perburuan penyihir paling besar dalam sejarah tragedi Amerika Serikat. Sesuai namanya, peristiwa ini digunakan untuk mengadili orang-orang yang katanya mempunyai ilmu sihir. Tuduhan awal dari Salem Witch Trials adalah dari kejadian-kejadian aneh yang menimpa banyak perempuan yang ada di kota Salem. Pada tahun tersebut, beberapa perempuan mengalami gejala yang sangat aneh, seperti berbicara tanpa sebab sampai juga kejang-kejang yang tidak ada sebabnya. Karena diliputi ketakutan yang amat sangat, akhirnya orang-orang di kota tersebut mempercayai kalau gejala yang dialami adalah efek dari ilmu sihir, atau mungkin di kita disebut santet. Peristiwa Salem Witch Trial ini menyoroti bahwa dengan adanya ketakutan dan bahaya yang tidak terkendali di masyarakat akan menghasilkan pengadilan tanpa adanya bukti yang jelas.
Akhirnya, pada waktu itu ratusan orang harus dipenjara dan bahkan beberapa di antara mereka harus dieksekusi mati. Hal itu tanpa ada dugaan ataupun bukti yang jelas. Lantas, kenapa ketakutan ini bisa terjadi di masyarakat kota Salem? Kita akan mencari tahu latar belakangnya. Pada abad ke-17, Salem merupakan komunitas kecil yang didominasi oleh masyarakat Puritan. Mereka juga merupakan kelompok yang sangat religius dan juga terkenal taat pada aturan. Karena karakteristiknya tersebut, mereka akhirnya percaya kalau ilmu sihir itu adalah kiriman dari iblis ataupun musuh dari komunitas mereka. Maka dari itu, mereka akhirnya membuat peraturan sendiri, di mana komunitas itu menolak dengan tegas ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan norma mereka sendiri. Pada saat itulah, rumor-rumor yang belum ada bukti jelasnya akhirnya dipercayai sebagai ilmu sihir, termasuk dengan gejala-gejala aneh yang dialami oleh perempuan di kota tersebut. Akhirnya, karena terlalu percaya dengan ajaran mereka sendiri, mereka membentuk pengadilan yang akhirnya kita kenal dengan Salem Witch Trial. Salem Witch Trial yang banyak orang tahu pada awalnya tentu untuk mengadili para penyihir yang dicurigai mempunyai ilmu sihir. Padahal, beberapa faktor dari Salem Witch Trial ini didasari pada beberapa hal tertentu. Yang pertama ada faktor ketegangan sosial. Dalam hal ini, konflik antara masyarakat kelas atas dan juga masyarakat kelas bawah akhirnya menciptakan kecemburuan sosial, sehingga terjadi kecurigaan di antara mereka. Yang kedua ada faktor ketakutan akan hal-hal supernatural. Pada masa itu, wabah penyakit ataupun kejadian seperti gagal panen seringkali dikaitkan dengan ilmu sihir ataupun hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Yang terakhir ada faktor fanatisme agama. Hal inilah yang menjadi pondasi kuat Salem Witch Trials, di mana para pemuka agama ataupun yang fanatik terhadap agama mempercayai bahwa semua ulah buruk yang ada di dunia ini adalah akibat dari sang iblis. Selama periode mengerikan Salem Witch Trials yang terjadi selama 92 sampai 93, banyak orang yang akhirnya harus menderita. Lebih dari 200 orang harus ditahan, lebih dari 200 orang dituduh melakukan praktik sihir, sampai akhirnya 20 orang harus dieksekusi mati. Sebagian eksekusi dilakukan dengan cara menggantung diri mereka. Yang paling parah, ada seorang terdakwa penyihir yang harus meninggal karena ditindih batu yang berat. Kondisi para tahanan juga sangat tidak manusiawi. Mereka acap kali disiksa dan harus menunggu berbulan-bulan tanpa ada pengadilan yang jelas. Akhirnya, pada tahun 1693, para pemimpin kolonial mulai menyadari bahwa tuduhan ataupun penahanan tersebut sangatlah janggal karena tidak memiliki dasar ataupun bukti yang kuat. Sebagian besar tahanan akhirnya dibebaskan, dan pada tahun-tahun berikutnya, pengadilan Salem Witch Trial akhirnya dikecam secara luas. Bahkan sebagai upaya perbaikan, pemerintah setempat juga memberikan kompensasi pada keluarga yang tertuduh akibat pengadilan yang tidak berdasar tersebut. Akhirnya pada sekitar tahun 1702, pemerintah menyatakan bahwa Salem Witch Trial atau pengadilan penyihir Salem adalah kegiatan yang sangat ilegal. Namun, trauma sosial dan juga psikologis pastinya masih menghantui korban-korban dari pengadilan tersebut. Tidak jarang, mereka masih mengalami trauma akan kejadian yang menimpa keluarga mereka. Lebih parah dari cerita ini adalah karena kota Salem adalah sebagian kecil dari fenomena global yang terjadi pada saat itu. Karena sejatinya pada tahun 1400 sampai dengan Revolusi Amerika, banyak perempuan yang harus meninggal akibat dari kejadian serupa, di mana mereka dituduh sebagai penyihir dan harus dieksekusi mati.
Kasus Salem ini bisa menjadi pengingat kita, di mana pada konteks sejarah tertentu, otoritas keagamaan bisa saja menyalahgunakan kekuatan yang mereka miliki, terutama untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka sendiri. Selain itu, perubahan iklim yang belum bisa dijelaskan para pakar akan mengganggu kestabilan pangan, yang akan berujung pada buruknya ketegangan sosial dan juga memicu histeria massal yang terdapat di masyarakat. Pada akhirnya, Salem Witch Trial bukanlah cerita tentang tragedi kemanusiaan biasa, tapi juga pelajaran tentang bagaimana sistem hukum, politik, ekonomi, dan juga perubahan iklim bisa memicu konflik sosial yang akhirnya bisa berujung pada kematian. Itu dia kisah keeng yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga Anda masih bisa mendengarkan kisah-kisah yang berikutnya. Itu pun kalau Anda masih berani. Saya Alika, sampai jumpa di Keeng. Jangan sompral. Cerita Mistis.